Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita selalu bersyukur kita berkumpul pada pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online ya adik-adik. Adapun bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk Mazmur berbalasan, Mazmur 40 ayat 2 sampai 4 dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kelas Eka dilayani oleh Kak Ledi dan kelas Dwi dilayani oleh Kak Yusi. Untuk menyambut ibadah hari Minggu pelayanan teruna, mari kita bersaat teduh. Adik-adik teruna, mari kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap kehadirat-Mu, bersyukur untuk hari indah yang Tuhan beri. Saat ini kami akan mulai ibadah YHMPT. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir sehingga dapat berjalan dengan baik. Amin. Adik-adik teruna, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan, Mazmur 40 ayat 2 sampai 4 yang menyatakan, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik silahkan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama dan kedua. Adik-adik, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 22 ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh adik teruna. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka.
Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum." Silahkan duduk adik-adik teruna, kita akan pisah kelas. Untuk kelas Eka dilayani oleh Kak Ledi dan kelas Dwi dilayani oleh Kak Yusi. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kak Ledi harap kita selalu mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, tidak pernah bosan-bosannya, walaupun sekarang kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain. Adik-adik yang terkasih, kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus ya, itu tidak pernah ada habis-habisnya ya. Rasul Paulus ini dia merupakan salah satu tokoh ya, tokoh terbesar dan diingat juga di dalam Alkitab. Kenapa? Ya. Kalau kita tahu jalan cerita tentang Paulus, Paulus ini yang dulunya bernama Saulus ya, dia adalah seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen ya. Dia menganiaya dan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ya, saat dia bertemu dengan Yesus ya, membuat dia menjadi pribadi yang justru kebalikan daripada itu adik-adik. Dia mengganti namanya menjadi Paulus dan dia dikenal sebagai orang yang begitu gigih dan begitu giatnya ya menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Dari kisah hidup Paulus ini adik-adik kita bisa melihat tarik pelajaran bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya memberitakan Injil keselamatan. Baik adik-adik yang terkasih, Rasul Paulus ini dibilang salah satu tokoh yang terbesar di Alkitab ya. Pelayanannya dalam memberitakan Injil itu tidak pernah main-main ya. Dia sangat luar biasa ya. Di tengah berbagai penindasan ya, penderitaan, bahkan penganiayaan, dan juga dalam penjara pun ya tidak membuat dia menjadi tawar hati, tidak membuat dia menjadi down, tapi membuat dia menjadi lebih bersemangat. Bahkan Rasul Paulus menyerahkan seluruh hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik yang terkasih, kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca ini ya, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ya, apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Rasul Paulus ini, dia menyampaikan dalam kondisi dia ditahan adik-adik ya. Dia bukan orang bebas lagi ya. Karena ada beberapa orang Yahudi ya, mereka menghasut beberapa orang yang ada di Bait Allah ya. Mereka memfitnah Paulus ya. Mereka mengatakan bahwa Paulus ini ya adalah orang yang telah menghasut orang lain untuk meniadakan hukum Taurat adik-adik. Jadi Paulus pada saat dia ingin berkata dalam firman Tuhan ini, dia bukanlah orang yang bebas, tapi dia adalah seorang tahanan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah serangkaian dari hari Pentakosta, di mana kalau kita lihat Pentakosta itu Roh Allah turun di tengah-tengah murid atau di tengah-tengah para rasul pada saat itu. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Injil keselamatan Allah itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem saja, ya, tetapi lewat kehadiran hari Pentakosta ini, adik-adik, terjadilah yang namanya pergerakan persekutuan, kesaksian yang menyeluruh ke semua bangsa-bangsa. Jadi Injil keselamatan ini bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Dan dalam hal ini adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus ya, dia ingin memberitakan pengabaran Injil di tengah-tengah orang-orang yang ada di bangsa Romawi. Adik-adik yang terkasih, kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca, dalam ayat pertama dan kedua ya, dikisahkan Rasul Paulus ini dia meminta izin sebenarnya adik-adik kepada kepala pengawal ya.
dia ingin berbicara kepada orang-orang yang ada di sana, ya, orang-orang Yahudi yang ada dalam perantauan, ya, yang bukan berada dalam Yerusalem, adik-adik, supaya mereka mengenal itu firman Allah, adik-adik, ya. Kalau kita lihat dalam ayat pertama sampai ayat yang kedua, Rasul Paulus itu berbicara dalam bahasa Ibrani, adik-adik, ya. Jadi selama ini mereka kira dia ini orang Mesir yang tidak mengerti bahasa orang Yahudi. Tapi pada saat dia menggunakan bahasa Ibrani dan saat dia mulai berbicara, maka orang-orang yang tadinya ingin membunuh dia, orang-orang yang ribut tentang kehadirannya di sana, semua mulut tertutup, adik-adik. Semua terdiam dan semua mata tertuju hanya pada Rasul Paulus. Ya, kalau kita lihat, ya, begitu dahsyat Allah memakai Paulus, adik-adik. Ya, orang-orang yang tadinya itu bersungut-sungut dan ingin membunuh dia, ya, semuanya diam seketika dan matanya hanya tertuju pada Paulus. Adik-adik yang terkasih, kalau kita lihat dengan penuh keberanian, ya, Paulus katakan seperti ini. Hai saudara-saudara, ya, dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri, ya. Rasul Paulus ingin membela dirinya, ya, bahwa apa yang mereka katakan itu semuanya tidak benar, adik-adik, ya. Dengan kata lain, ya, dengan penuh keberanian, Paulus melakukan itu semata-mata agar Injil, ya, atau kabar baik ini dapat disampaikan dengan benar, ya, dengan bahasa yang mudah juga dimengerti oleh orang-orang yang ada di sana. Adik-adik yang terkasih, lalu pada ayatnya yang ketiga dengan tegas, ya, kalau kita baca tadi, ayat yang ketiga dengan jelas Rasul Paulus ingin memberitahukan identitasnya. Dia mau kasih tahu siapa dirinya, apa statusnya, bagaimana keberadaannya, ya. Rasul Paulus bilang apa? Saya memang lahir di Tarsus, tapi saya adalah orang Yahudi, tinggal di Yerusalem. Saya dibesarkan di Yerusalem. Dan di saat ini juga Rasul Paulus menitik beratkan apa? Saya juga belajar di bawah bimbingan Gamaliel, ya. Siapa itu Gamaliel? Gamaliel adalah seorang rabi atau guru, adik-adik, yang sangat terkemuka pada zamannya atau pada waktu itu dan paling dikenal oleh orang-orang. Dengan demikian Rasul Paulus ingin katakan bahwa saya sudah menerima semua pelajaran, ya, semua ilmu tentang agama Yahudi, ya, adik-adik, tentang hukum nenek moyang orang Yahudi, ya, sehingga dia bertumbuh juga di dalam didikan orang-orang Yahudi. Jadi tidak benar kalau dia mau meniadakan hukum Taurat. Nah, itu maksud dari Rasul Paulus. Kemudian yang ketiga, adik-adik, ya, di dalam ayatnya yang keempat sampai kelima, ya, Rasul Paulus menjelaskan lebih rinci, ya, tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Adik-adik yang terkasih, Rasul Paulus dia berusaha menarik simpati, ya, orang-orang yang ada di sana, ya. Dia mengingatkan mereka bahwa selaku orang yang giat bekerja bagi Allah, dirinya, ya, Paulus ini walaupun dia giat bekerja bagi Allah, tapi dulunya dia juga termasuk orang-orang yang mengejar pengikut Kristus, ya. Karena apa? Karena ajaran nenek moyangnya mereka itu Kristus ini kapan datangnya, ya? Benar nggak Yesus itu Kristus? Seperti itu, adik-adik. Ya. Kalau kita lihat siapa yang menyalibkan Kristus? Orang-orang Yahudi juga, adik-adik. Nah, dia mengatakan bahwa saya juga pengikut, saya juga penganut agama Yahudi, ya. Saya juga orang Kristen, ya. Tapi pada saat itu saya termasuk dari orang-orang yang mengejar orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Dengan kata lain, adik-adik, bahwa kehidupan ini tidak ada yang sempurna, ya. Sampai dia berkata seperti ini, adik-adik. Dia menekankan bahwa para imam-imam besar dan tua-tua gereja, majelis, mereka tahu semua siapa saya, ya. Dengan kata lain, semua orang sudah tahu siapa itu Paulus yang yang dulunya bernama Saulus, adik-adik. Nah, di saat ini Paulus mau kasih tahu sama orang-orang yang sudah mau menangkap dia, ya, yang mau membunuh dia, bahwasannya apa? Adik-adik, ya. Tuhan Yesus itu kan juga difitnah, ya. Begitu juga dengan Paulus. Dia mau katakan, dulu saya juga loh, ya, menjadi orang berdosa, ya. Sama seperti yang kamu lakukan saat ini, ya. Saya juga
mengejar orang Kristen, itu pun yang kamu lakukan saat ini. Ya, sebenarnya Rasul Paulus mau mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang ada di sana. Adik-adik yang terkasih, kalau kita lihat dari perjalanan kehidupan Paulus, ya, saat dia berada dalam penindasan, ya, kesulitan sekalipun, kita bisa melihat adik-adik bahwa Tuhan Yesus di dalam Roh Allah yang kudus, dia bekerja adik-adik, ya, melakukan apa saja. Sekalipun ada berbagai macam tekanan, ada ancaman, ada hambatan yang dihadapi oleh para rasul, ditekankan sekali lagi adik-adik bahwa pemberitaan Injil tidak dapat dihalangi oleh satu orang manapun di dunia ini adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja, ya, dalam pengkabaran Injil. Ya, adik-adik yang terkasih, selain itu kita juga bisa lihat, ya, dalam pengabaran Injil para rasul bahwa Allah di dalam Kristus Yesus, dia bukan saja memanggil, bukan saja mengutus, ya. Tidak hanya, hei ayo sini, ayo pergi mengabarkan Injil, tidak adik-adik. Tetapi Tuhan juga melengkapi kita, ya, serta dia memampukan kita, memampukan setiap orang percaya dalam berbagai situasi dan kondisi, ya, sehingga kita bisa mewartakan Injil keselamatan Allah itu dengan benar, dengan tepat, ya. Jadi kita bukan hanya dipanggil dan diutus, tapi Tuhan juga melengkapi kita dan dia memampukan kita. Ya, adik-adik yang terkasih, selain Allah bekerja dalam pemberitaan Injil, dia bukan saja memampukan kita, dia bukan saja memanggil dan mengutus, tapi juga memampukan dan melengkapi kita. Kalau kita lihat Rasul Paulus ini menghadapi berbagai tekanan dan tantangan dari orang-orang Yahudi, Paulus ini diberikan apa adik-adik? Pengendalian diri, ya. Apakah dia marah? Apakah dia benci sama mereka? Tidak adik-adik, ya. Tapi dengan keadaan yang terkontrol, ya, dengan pengendalian diri, Rasul Paulus mau bersaksi tentang Injil Kristus di hadapan banyak orang, ya. Adik-adik yang terkasih, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita mau diajarkan oleh firman Tuhan, ya. Pada zaman Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain dalam pemberitaan Injil, terjadi banyak tekanan, terjadi penganiayaan, malah mereka dijebloskan ke dalam penjara. Nah sekarang adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam pengabaran Injil? Apakah saya harus berdiam diri? Kita tinggal sekarang di Indonesia, ya, kita bebas berbicara, ya. Pada zamannya rasul-rasul kita dulu saat pengabaran Injil, mereka tidak punya SMS, mereka tidak punya media sosial, ya. Tapi mereka menulisnya dengan surat dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke orang-orang dalam menerima pengabaran Injil. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini adik-adik? Ya, HP itu kita gunakan bukan saja melihat-lihat postingan orang, ya, ganti-ganti status, tapi kita pakai untuk menjadi berkat dalam pengabaran Injil. Kita kirim SMS yang bisa membangun, ya. Kita tulis status-status di media sosial yang bisa menguatkan diri, ya, yang bisa menjadi pengabaran Injil Kristus. Sharing 1-2 ayat, ya. Atau mungkin ada kerinduan untuk berkumpul bersama teman-teman, sharing saat teduh, ayo kita bikin Zoom rame-rame, ya, atau Google Meet rame-rame. Seperti itu adik-adik, ya. Jangan kita unggah status yang galau aja. Aduh, sudah capek ini sekolah dari rumah, inginnya ketemu teman-teman. Bukannya menguatkan, malah membuat kita menjadi pribadi yang dilihat orang, oh seperti ini tuh orangnya. Ternyata tidak begitu semangat ya jadi seorang taruna. Nah, sedangkan saat usia-usia taruna ini, kita harus mempunyai semangat yang tinggi adik-adik. Bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus kalau saya malas-malas, saya lemas, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau katakan bahwa setiap orang diberikan kemampuan masing-masing untuk memberitakan Injil. Tidak perlu menjadi, Kak, saya ini kan masih teruna, Kak. Saya belum paham benar tentang firman Tuhan. Yang suruh adik-adik langsung jadi pendeta siapa? Ya kan? Pendeta itu juga butuh belajar. Menjadi kakak layan juga butuh belajar. Memberitakan Injil itu lewat kehidupan kita sehari-hari adik-adik, tutur kata kita, cara berbicara kita, tingkah laku kita. Karena di dalam diri kita itu mencerminkan Tuhan, mencerminkan Allah, ya. Kalau bilang saya ini anak Tuhan, berarti dalam kehidupan saya
saya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Jadi adik-adik, itu yang mau firman Tuhan katakan kepada kita. Ayo, kita memberitakan Injil ya dari masa-masa kita sekarang ini ya. Kita sharing 1-2 ayat yang bisa membangun ya. Yang bisa kalau orang sedih, jangan lagi kita ikut sedih ya. Kasih dia ayat-ayat yang bisa menguatkan. Baik adik-adik, untuk penutup kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Adi Layan yang terambil dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua yang menyatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, adik-adik, ya. Sudah jelas di situ dikatakan beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Itulah adik-adik yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya. Saat dia tertekan, saat dia ditangkap, dia tetap memberitakan kabar baik itu, ya. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Nyatakan apa yang salah, ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita tegur orang, adik-adik, ya, kita juga harus mengajarkan dia yang baik. Jangan cuma tahu tegur, tapi tidak bisa memberitahukan hal yang baik, ya. Dikatakan tegurlah dengan sabar. Jadi kalau berbicara dengan orang tidak perlu intonasi nadanya tinggi, ya. Yang ada nanti orang bukan menjadi baik, malah terjadinya apa? Berkelahi. Ya kan adik-adik? Jadi adik-adik ada satu ayat lagi yang mau kalian bagikan buat kita di minggu pagi ini. Terambil dalam kitab Markus, ya. Kitab Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Jadi sudah ngerti adik-adik ya. Jadi memberitakan Injil ini bukan saja sama orang Israel saja, orang Yahudi, tapi dikatakan apa? Ke seluruh negeri, ke seluruh dunia adik-adik. Beritakan kepada siapa saja, ya. Itulah yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita. Dan terakhir yang kali ini mau bilang ke adik-adik, setiap keadaan, ya, setiap keadaan baik tadi waktu yang baik atau yang tidak, untuk tetap memberikan firman Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, setiap keadaan adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, ya. Mau itu suka atau duka, ya. Kadang kita menangis, ya. Kita tidak tahu bahwa di balik itu Tuhan menyiapkan kita menjadi manusia-manusia yang kuat. Saat kita tertawa, ya, kita belajar, ya, bahwa Tuhan, saya bisa ketawa dengan teman-teman, ya, saya bisa merasakan segala yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu semua bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya, tapi karena Tuhan, ya. Itu saja adik-adik. Kalian inginkan supaya lewat firman ini bukan saja Kaledi, tetapi adik-adik juga yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa menjadi kesaksian dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini adik-adik. Karena sekarang ini banyak mungkin dari adik-adik, keluarga, papa mama yang mungkin mengena dampak dari pandemi ini. Ayo kita terus bersemangat dan percaya bahwa segala sesuatu apabila kita menjalaninya bersama-sama dengan Kristus, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik teruna, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar
Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga siapakah kami sehingga kami layak sampai dengan hari ini. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, ada suatu kerinduan bagi kami untuk ingin bertemu kembali dengan adik-adik kekasih kami. Tapi Bapa, kami sadar bahwa keadaanlah yang membuat kami terpisah dengan adik-adik kekasih kami. Kami juga ingin berjabatan tangan secara langsung, kami juga ingin menyapa mereka secara langsung, kami juga ingin memeluk mereka dan menanyai kabar mereka secara langsung. Tapi kami yakin dan percaya apabila sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih memakai media YouTube sebagai pemersatu kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini kami mau berdoa buat semua adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati mereka dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam studi mereka, baik mereka selaku anak di rumah dan selaku murid yang ada di sekolah. Tuhan Engkau pakai mereka, lengkapi mereka, sehingga mereka bukan menjadi generasi-generasi yang malas, tapi mereka mau menjadi generasi-generasi yang tetap kuat, generasi yang tetap rajin, walaupun mereka bersekolah hanya dari rumah saja dulu. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat orang tua adik klien kami. Tuhan Engkau berkati papa mama mereka, berikan kesehatan dan juga Tuhan berkati pekerjaan orang tua dari adik-adik kekasih kami ini Bapa. Kiranya lewat mereka, nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa bagi kakak-kakak layan yang ada di persekutuan teruna ini. Tuhan Engkau berkati seluruh pelayan, biarlah kami selaku pelayan bisa bertanggung jawab atas tugas dan kemampuan serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk selalu bukan saja menjadi pendengar-pendengar setia, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, inilah segala rangkaian doa kami yang akan kami naikkan bersama-sama dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mempersembahkan syukur hati kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 314 baitnya yang pertama. Pujilah sumber hidupku, di dalam surga sampai abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama sunyi pada satu lagu. Syukur bagi Tuhan, pujilah sumber hidupku. Adik-adik, mari berdiri dan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terimalah ungkapan syukur hati kami, sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tak putus-putusnya kita mengagungkan nama Tuhan, dan kita siap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 427 baitnya yang pertama.
Adik-adik, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu pelayanan teruna telah selesai. Kakak mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan salam sehat.